Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Kure Aini tentunya dalam program Jurnal 9 Siang. Dan di program kali ini pemirsa ada yang menarik, yaitu akan ada dialog yang nantinya kita akan membahas seputar Hari Raya Idul Kurban. Dan tentunya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di momen Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban saat ini, warga atau para umat Muslim sedunia juga berlomba-lomba untuk melakukan investasi di akhirat, yaitu dengan cara berkurban. Dan ini juga didukung pemirsa oleh, dengan adanya momen ini juga didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Syariah atau PINBAS dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang terus mengembangkan inisiatifnya ya dengan pemberdayaan ekonomi syariah atau umat yang berbasis syariah. Dan tentunya ini juga ada program baru yang mana ini mungkin belum banyak yang diketahui oleh masyarakat, dan tentunya kita akan mengulik ya seputar program Domba Nasional atau Prodombas, yang mana sekarang sudah hadir bersama kita di studio pemirsa. Yang ada di depan saya saat ini sudah ada Ketua Program Domba Nasional PINBAS dari MUI Pusat, Bapak Dr. Heryo Syashikirono. Assalamualaikum Bapak Heryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Guri. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Mantap jaya ya Pak ya, sehat ya. Sehat Mbak Guri. Alhamdulillah. Di momen kurban kali ini Pak, kalau tadi di PINBAS ya sudah ada program yang bernama Prodombas, betul ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak kepada pemirsa bagaimana sih program Prodombas itu sendiri? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ini Idul Adha Pak ya, mari kita bertakbir sampai hari tasyrik nanti ya. Begini Mbak Guri dan pemirsa TV 9 rahimakumullah, Prodombas itu adalah program domba nasional. Dia bagian dari program Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia. Pusat di Jawa Timur juga ada. Jadi PINBAS ini, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah ini merupakan organnya Majelis Ulama. Kalau yang di Jawa Timur ya Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Nah, Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur ini kan sangat support sekali terhadap program pemerintah terkait satu, ketahanan pangan, dua, ketahanan beribadah. Ya. Nah, ketahanan pangannya itu apa? Dalam konteks ini ya kambing, domba, sapi, karena di situ ada daging, ada susu dan produk-produk lainnya kan Pak. Itu ketahanan pangannya karena di situ ada protein. Protein itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk membangun sel-sel yang rusak, untuk kecerdasan, untuk ketahanan kesehatan. Sementara ketahanan ibadahnya itu satu, momen-momen akikoh. Kan kambing, domba itu kan dipakai untuk akikoh. Kan belum ada akikoh pakai burung dara apa gitu ya. Ya sementara ini masih kambing dan domba. Kemudian momen insya Allah besok ini yang kita akan selebrasikan dengan takbir dan memotong kambing, domba, sapi, yaitu Idul Kurban, Idul Adha. Nah, dari situ maka muncul program apa yang bisa mengarah ke sana. Maka muncullah istilah program Domba Nasional, Prodombas itu. Itu satu. Sisi lain, bahwa kambing domba, dalam hal ini khususnya kambing domba, itu kan hampir di setiap desa pasti ada lah itu kambing domba. Dan rata-rata di setiap rumah tangga itu ya entah itu 2, 3 pasti nging wedhus Mbak. Betul. Ya, itu terus wedhus kambing domba itu bisa dilipat cepat, liquid. Jadi kalau sudah gede gitu ya, mau nyunatno, mau sekolah, bayar sekolah, mau kawinan misalnya nikahan, nah itu kan dibawa ke pasar bisa jadi 2-3 juta Mbak, satu ekor. Ya kalau 10 ekor sudah berapa Mbak? Ya, Pak, ya? Matenan kan Pak yo. Itu jadi karena ini program yang mengakar di bawah sangat akar rumput sangat banyak, maka ini menjadi program yang menjadi unggulan daripada organnya Majelis Ulama Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur.
Itu Mbak. Oke. Tapi kalau seputar program Prodombas ini sendiri Pak, ini diawali dari tahun berapa sih Pak? Sejak Pinbas ada. Sejak Pinbas aja itu lahir 2014. Oke. Kemudian dikristalisasi menjadi organisasi formal 2015 untuk Jawa Timur sampai 2020, kemudian periode 20 sampai saat ini. Oke, berarti sudah berjalan sekitar 10 tahun ya. Insya Allah ya, 10 tahun berjalan, dan tentunya ini bisa menjadi motor penggerak juga ya untuk para peternak ya, agar lebih berkualitas peternaknya juga, dan juga motor penggerak ekonomi masyarakat juga. Dan tentunya Bapak Aryo, tentunya di momen Idul Kurban saat ini kan ini adalah ibadah ya Pak ya, ibadah. Nah, menurut Pak Heryo sendiri, ini gimana sih melihat potensi ibadah kurban ini menjadi salah satu motor penggerak mikroekonomi ya, tingkat pedesaan atau komunitas dari Prodombas ini sendiri? Ya. Sekarang begini Mbak, menjadi motor di mana kira-kira motornya itu kan ya. Kurban saja, momen kurban itu Mbak ya, itu belum ngomong momen akikoh. Kurban saja di Indonesia ini, saya menghimpun data dari berbagai sumber dan juga teman-teman para peternak di sentra-sentra peternakan. Sohibul kurban tahun kemarin saja itu 2.160.000 orang yang berkurban ya. Nah, nilai kurban sebanyak itu, orang-orang itu 28 triliun. Itu sekian se-Indonesia ya Pak? Se-Indonesia. Baik. Nah, kemudian daging kurban yang terkumpul itu 117.000 ton. Coba kalau uangnya 28 triliun itu seluas apa Mbak ya, kalau dikumpulkan di alun-alun nggak tahu itu ya. Artinya bahwa uang itu dinikmati sebagian besar oleh para peternak. Nah, dari situ kan terlihat sejauh mana uang tadi itu bisa dimanfaatkan oleh para peternak. Nah, disitulah bergeraknya perekonomian teman-teman peternak. Sebab harga kurban pada saat dibandingkan hari-hari biasa kan beda Mbak. Ya, jauh lebih naik ya. Iya Kak, ini panen rayanya para peternak. Betul. Kan biasanya sih iya ada yang 1,5 itu sebelum kurban. Kurban bisa jadi 2 juta. Yang biasanya 2 juta dijual di pasar atau dibeli orang bisa jadi 2,5-3 juta. Berarti kan lumayan itu jarak spare marginnya gitu ya. Betul. Dan selama ini Pak, dari 10 tahun bergerak di bidang peternakan ya, dari Pinbas kemudian ada program Prodombas itu sendiri. Nah, dari programnya itu sendiri apa sih program yang paling digencarkan untuk para peternak sampai saat ini Pak? Pinbas itu kan inkubator Pak. Inkubator itu fungsi pekerjaannya adalah mendampingi, melatih, kemudian mengawal, terus adanya literasi, mengantarkan ke inklusi keuangan. Kalau toh memang teman-teman UMKM kan, termasuk peternak kan UMKM, bagaimana inklusi keuangannya, akses terhadap permodalan, bagaimana dia bisa bertransaksi dengan akses permodalan, entah itu bank yang kalau di kita ya syariah karena bisnisnya bisnis syariah, terus akses terhadap pasar kan. Tidak semua orang bisa mengakses pasar secara langsung. Disitulah Pinbas berfungsi. Kita mendampingi beberapa daerah dan beberapa peternak di situ sampai ya teman-teman peternak itu berdiri tegak bisa bernego ya dengan pasar. Dengan pasar langsung ya. Dengan pasar langsung, dengan lembaga-lembaga kurban, dengan lembaga-lembaga las, terus kemudian ada beberapa proyek swasta dan pemerintah itu teman-teman sudah, Pak Heryo, ini ada proyek loh, alhamdulillah. Nah, di situ mengantarkan. Setelah itu ya sudah, silakan Anda berfight ya, fight di pasar. Nah, kita jangan lupa teman-teman peternak yang lain yang masih kecil-kecil ini dibantu juga ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali ya Pak Heryo dan juga pemirsa, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pemirsa. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali, tetaplah di Jurnal 9 Siang. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam dialog Jurnal 9 dengan tema Idul Adha sebagai investasi berkah ya, masih dengan Pak Heryo di sini ya Pak ya. Bapak boleh dijelaskan kepada pemirsa Pak tentang Prodombas ini sendiri selama berdiri 10 tahun sudah membina atau membimbing berapa banyak peternak di Jawa Timur atau se-Indonesia ini Pak, boleh di
Ya, makasih Mbak Guri. Jadi dari segi lokasi daerah, ada beberapa daerah yang sudah kita sentuh ya. Dengan Pinbas ini, mulai dari timur itu Banyuwangi satu peternak maksudnya ya. Tapi satu ternak itu dombanya bisa 200-300 ekor gitu Mbak. Terus kemudian agak ke barat dikit itu di Gumuk Mas, Mas Agus sama Mas Didi Santos Farm itu. Kemudian agak ke sini Lumajang. Lumajang itu terutama karena dulu korban erupsi. Kelompok ternak Semeru Bangkit namanya itu. Nah, kami pernah menyambungkan dengan beberapa lembaga, kemudian beberapa lembaga membantu gitu ya dengan konsep wakaf. Nah, di situ kita bina dari 200 sekian ekor, sekarang 400-an itu ya. Dan bahkan sudah ada yang di store. Jadi wakaf Mbak. Jadi konsepnya itu, ini sebelum berlanjut ke barat ya. Konsepnya itu 1324. Gimana jadi tuh, Pak? 13 itu miliknya peternak, 24 itu disetorkan. Jadi sebagai wakafnya dia, coba Mbak. Value-nya adalah, walaupun dia susah, korban erupsi ini kan, ya itu susah lah itu. Tapi dia masih bisa berwakaf. Nah, coba itu di anak yang kedua dan keempat. Disetorkan ke lembaga, oleh lembaga ini dikembalikan lagi ke sekitar situ. Untuk diternakan kembali ya. Jadi ada daftar list tunggu waiting listnya para peternaknya. Aku maulah itu yang dari situ, dari itu sampai 400-an sekarang ini selama 2 tahun itu ya. Itu kemudian agak ke sini Probolinggo. Kalau kandang kami kan di Probolinggo, itu ring 1, ring 2 ada 3 orang yang betul-betul mitra kami yang bisa disentuh melalui program Perdombas. Kemudian Bojonegoro itu paling banyak. Bojonegoro itu ada 5 orang itu Mbak, yang jago-jago gitu ya, yang sudah bisa berhadapan langsung dengan pasar gitu, sudah gagah gitu ya. Wah, terus agak ke sini Gresik, Lamongan dan Gresik. Kemudian agak ke sana Malang di teman-teman Gunung Kawi. Itu kan sejuk daerahnya. Kemudian di Madiun. Jadi berapa itu 7-8 daerah. Ada 8 daerah di Jawa Timur ini Pak ya. Tapi berarti di Jawa Timur ini sudah mengerambah ke yang terbesar atau masih ada provinsi lain yang juga? Oh iya, jadi Jawa Timur ini kenceng Mbak ya. Jawa Timur ini kan lumbung ternak Indonesia. Jadi supplier nasional ternak itu ya dari Jawa Timur, termasuk di dalam terbesar ya. Suplainya terhadap terutama pasarnya kan Jabodetabek. Itu kontributif banget peternak-peternak Jawa Timur terhadap suplai pasar itu. Itu yang berjalan di Jawa Timur itu sudah like a river flow gitu, jalan sudah tanpa sudah pilot dan autopilot sudah. Sementara ya provinsi-provinsi lain ya saya berharap selaku ketua Perdombas Nasional ayo kita mulai ini, karena apalagi kurban ini kan ila yaumil qiyamah ya, momen sampai kiamat kan itu nanti. Ayo kita terkonsepkan dengan konsep yang bagus, kita koordinasi yang bagus. Insya Allah kita akan mengajak provinsi-provinsi lain. Oke, berarti ini memang Jawa Timur adalah sebuah pioner ya? Yes. Bisa dikatakan seperti itu, kalau bukan sombong sih itu, kita rendah hati aja lah. Mengajak teman-teman gitu ya. Lebih ke mengajak dan bisa menjadi contoh juga ya pemirsa ya, untuk dari provinsi lain untuk bisa lebih berkembang lagi seperti di Jawa Timur sama-sama gitu kan. Gitu ya. Baik Pak, dan dalam konteks ketahanan pangan juga nih Pak ya, kalau tadi Bapak bilang di momen berkurban ini peternak itu juga bisa merambah ke berbagai lini begitu kan ya. Nah, bagaimana program Perdombas ini di Pinbas ini bisa berkontribusi pada peningkatan populasi ternak atau ketersediaan pangan atau protein hewani di Indonesia, Pak? Ya, jadi begini Mbak, kita punya konsep yang terstruktur ya, terkonsep dan terstruktur itu begini. Kita bentuk klaster-klaster. Ya, itu yang tadi ada saya sebutkan di beberapa kabupaten kota itu. Yang di Jawa Timur ini saya ngomong Jawa Timur. Itu ada klaster pembibitan, breeding. Breeding itu tahu Mbak ya breeding. Jadi breeding itu nganakno bahasa Jawa Timurannya itu ya. Jadi dari 1 kambing menjadi 2 menjadi 4, beranak terus menerus. Nah, itu betina menjadi penting.
kambing betina, domba kambing betina. Tapi jantan juga penting. Tadi kita ngobrol proporsi jantan betina kan satu jantan bisa mengawini ya, 20 orang, 20 kambing gitu ya. Nah, disitulah letak sustainability, keberlanjutannya. Itu program breeding. Nah, klasternya dibentuk di daerah ini. Jadi nanti kalau daerah lain, ini loh banyak ada pembibitan yang bagus, bibit yang bagus di daerah sini. Enak kita nanti ada konektivitas antar peternak, antar daerah. Terus ada lagi program penggemukan. Jadi memang khusus menggemukkan, artinya daging. Yang dijual memang daging itu. Oke, berarti memang di Pinbas atau Prodombas ini memang memfasilitasi bagaimana cara mulai dari beternak, kemudian mengembangkan sampai dengan penjualan sendiri ya Pak ya? Kita dampingi di situ. Didampingi juga ya. Dan selama ini Prodombas apakah sudah, kalau tadi Bapak katakan di daerah-daerah tertentu ya, sudah banyak yang melakukan peternak, menjadi peternak, kemudian dijual ke kota, kemudian tersenggat, berarti di sana tidak terjadi pemerataan gitu Pak ya, pendistribusian hasil dagingnya. Iya memang Mbak, jadi yang beternak itu orang desa katanya, singkatnya kan gitu. Tapi karena yang menikmati orang kota, karena memang orang kota middle class muslim itu kan banyak di perkotaan, di daerah-daerah metropolis, sehingga yang menikmati itu orang-orang kota. Nah, data kita menggambarkan bahwa ternyata distribusi daging itu hanya beredar di situ-situ aja ya, daerah-daerah metropolis. Misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Malang ya. Even itu Surabaya pun masih ada loh daerah yang belum tersentuh pendistribusian itu. Maka ini perlu saya mengajak ke teman-teman, mari kita pikirkan agar terjadi pemerataan. Bagaimana itu Pak strateginya dari Bapak sendiri? Begini ya, jadi intervensi lembaga, misalnya lembaga zakat, whatever lah, entah itu Basnas, entah itu rumah zakat, entah banyak macam-macam kan, entah itu lazismu, itu harus. Kan banyak sekarang program Mbak, dibagi di desa-desa. Nah, dibagi di desa-desa itulah akan dinikmati oleh orang desa. Nah, lembaga-lembaga ini, dan kita hanya menchannelkan aja Mbak ya, itu akan terjadi komunikasi. Pak, ini dari pengkorban A, di desa B, terus dinikmati oleh beberapa orang di situ. Oh, nah nanti kan dipotong di situ secara show of force-nya kena itu. Dipotong kan Pak di situ, ini dari Pak ini, terus orang-orang kan, oh Pak itu ya Pak Dena. Bahkan ada sampai yang terjadi komunikasi itu Mbak, ada keberlanjutan hubungan. Kemarin itu ada di beberapa contoh di Pasar Depan dari Sidoarjo sih, orang ini Sidoarjo, ya korban di sana, hari raya ke sana malah Mbak terjadi. Ini sosial efek sosial dari korban. Dari korban ini sendiri. Kalau ini dibagi secara merata, maka komunikasi the haves dan the not haves itu terjalin, yang mustahik dengan yang agnia itu terkonek gitu Mbak. Nah itu kan yang sisi sosial lain yang ingin diraih dari momen kurban ini. Kalau tantangannya sendiri kira-kira apa tuh Pak dari program Prodombas ini sendiri? Wah banyak Mbak tantangannya Mbak ya. Jadi namanya kehidupan. Jadi begini, pertama yang kami anukan itu peternak-peternak ini masih dianggap sambilan. Jadi namanya sambilan Mbak. Jadi usahanya ya sudah, makan ke bahasa Jawa ini makan karepmu gak mangan karepmu, kadang kan dilepas di ladang terus nyari makan sendiri. Nah efek dari ini adalah ya makannya kurang ya, kalau nemu, kalau enggak nutrisinya kurang juga untuk peternaknya, enggak terkontrol, enggak terukur ya. Kemudian kalau dilepas bebas itu ya efek penyakit, kan penyakitan mudah kalau memang tidak terisolasi di dalam satu tempat. Kemudian jadi literasi teknis peternakan itu masih lemah, masih rendah. Kemudian akses terhadap pasar teman-teman itu juga masih perlu dibantu agar bisa langsung dengan end user di pasar. Terus inklusi keuangan. Jadi memang tidak semata-mata butuh modal itu tidak mesti uang kan, tapi realistis saja bahwa permodalan itu dibutuhkan oleh para peternak untuk bisa men-scale up
usahanya. Baik, baik, luar biasa. Itu tadi berarti ada beberapa tantangan ya Pak ya, yang harus diselesaikan juga gitu Pak ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pemirsa dan juga Pak Heryo. Dan tentunya jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal 9 Siang. Masih bersama Dr. Hewan Heryo ya, masih membahas seputar Idul Adha sebagai investasi berkah. Kalau tadi Pak Heryo sudah menjelaskan tentang tantangan yang ada di Pinbas atau di Prodombas ini sendiri. Mungkin ada strateginya mungkin Pak yang bisa dijelaskan yang selama ini sudah pernah dilakukan. Jadi strateginya adalah gini Mbak, kita klaster-klaster tadi itu kita lakukan agar literasi tentang teknis peternakan itu betul-betul dikuasai. Nah, kalau ini sudah dikuasai, intinya bagaimana beternak dengan bagus kan, sehingga nanti produksinya bagus juga, sehingga di pasar berkualitas lah kan itu. Jadi sering itu di grup-grup WA itu ada bagaimana cara memberi makan, bagaimana menangani kesehatan yang bisa dilakukan langsung oleh mereka. Kan kadang manggil dokter hewan, apalagi memanggil saya kan jauh Mbak. Nah, dokter hewan di kecamatan juga lumayan ada jarak. Nah, itu ada teknis-teknis kesehatan hewan yang bisa dilakukan oleh mereka sendiri. Itu literasinya di situ. Kemudian strategi berikutnya adalah ya goodwill pemerintah. Buat suasana berusaha di bidang peternakan khususnya itu nyaman, enak gitu ya. Misalnya saja fasilitasi terhadap sumber-sumber pendanaan. Nah, untuk peternakan itu kan yang resmi pemerintah kan KUR. Nah, ternyata KUR itu ya ini saya ngomong aja di sini tidak semudah pelaksanaannya ya. Tidak semudah, artinya ternyata teman-teman itu ya oleh bank-bank yang penyalur KUR ada yang masih dimintai jaminan. Sementara mereka kan ya memang tidak bankable Mbak. Kalau soal bank itu. Tetapi profitable bisa jadi ya, punya nilai keuntungan. Itu strategi-strategi yang kita lakukan. Kemudian kita bentuk klaster-klaster tadi Mbak. Klaster-klaster yang di situ ada breeding dan fattening. Kemudian kita bikin sistemnya adalah strategi berikutnya closed loop, tertutup. Sirkuit tertutup itu gini aja pemainnya, peternak, off taker. Jadi Pinbas itu tanda petik juga bisa selaku off taker. Terus inklusi keuangan. Ayo siapa yang mau membiayai syariah, kredit pinjaman syariah atau yang lain macam-macam kan syariah akad syariah kan banyak itu Mbak. Mau akad salam, mau mudoroba, syirka macam-macam lah itu ya. Itu nanti para kiai yang bisa menjelaskan itu. Nah itu itu perlu dibuat setelah sistem itu. Nah ini sudah berjalan sih beberapa itu. Tapi yang paling kita bisa hanya 2, investasi personal. Jadi ada orang-orang yang ingin, ayo di mana peternak yang sungguh-sungguh kita kerjasama. Terus ada lembaga yang memang itu program dari mereka lembaga itu untuk mengintervensi terhadap ini. Itu beberapa strategi yang kita lakukan. Berarti memang bentuk investasinya itu ada di situ ya, baik dari investasi mungkin dari peternaknya juga, peranakan itu tadi Pak ya, kemudian juga pembiayaan dari investor ya bahasanya dari investor begitu juga masuk juga di situ ya Pak ya. Berarti itu perputaran ekonominya juga harusnya jalan ya Pak. Harusnya jalan ya. Nah ini kalau misalkan sudah jalan Pak, apakah ada dampak tertentu bagi para masyarakat yang menengah ke bawah atau hanya ini berlaku untuk masyarakat menengah ke atas saja? Teman-teman investor itu biasanya bekerjasama dengan peternak-peternak di desa-desa gitu ya. Jadi ketika menginvestasikan ke suatu tempat peternakan, entah itu di mana, kayak misalnya di Lumajang sebut saja seperti itu investasi, sudah mereka bergerak. Akan membelikan jantan betinanya, terus kemudian dipelihara dengan waktu tertentu dijual. Nah ketika dijual ada hasil, ketika ada hasil sesuai akadnya masing-masing berbagi berapa itu sesuai kesepakatan itu Pak ya. Ya di situ letak itunya pergerakan ekonominya di situ. Berarti memang harusnya sudah rata gitu ya untuk pemerataan ekonominya untuk pemerataan ekonominya. Dan tentunya Pak di era digitalisasi saat ini ya, bagaimana Pinbas atau MUI Jatim, MUI Pusat saat ini ya untuk mengintegrasikan dari teknologi
dengan mata rantai pasokan hewan kurban untuk mengefisiensikan dan transportasi atau transparansi dari yang pada akhirnya juga berdampak pada ekonomi umat ini, Pak? Iya, jadi kalau soal ya memang digitalisasi adalah keniscayaan yang tak terhindarkan, Pak. Di Pinbas masih sangat sederhana anunya itu, pola komunikasi transaksinya itu masih ya digital dalam artian WA, Instagram, masih apa itu ya, masih dini banget lah sebetulnya, masih belum 4.0, belum 5.0, walaupun teman-teman kita ada teman-teman kita yang sudah mendevelop itu menjadi apa namanya platform digital yang di situ peternakan bisa pembiayaan di situ kalau ada di Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, HPDK itu punya platform itu, Pak, mobile. Di situ teman-teman bisa. Nah, kita masih belum ke sana, masih kita develop ini bagaimana bisa masih digodok gitu ya. Betul ya, masih format apa yang bisa mengefisienkan itu sehingga akses para peternak ini langsung itu loh, Pak, ke end user. Memangkas harga yang begitu bisa dirasakan langsung oleh para peternak. Berarti saat ini memang masih digodok gitu ya, jadi betul. Untuk persiapan agar lebih matang lagi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat juga nantinya ya, Pak ya. Dan ternyata kalau Bapak sebutkan tadi ada data di Jawa Timur pun ya, masih ada masyarakat yang dari luar daerah kemudian masih belinya itu di daerah lain. Nah, beli hewan kurbannya di daerah lain. Berarti apakah itu juga menjadi dampak pertimbangan ekonomi atau kayak gimana, Pak? Iya, banyak pertimbangan sih soal itu, Mbak. Jadi kenapa daerah lain itu kok mencari source di Jawa Timur misalnya seperti itu, atau katakanlah internal Jawa Timur mencari misalnya orang Malang mencari source di Pasuruan atau sebaliknya, itu kan apa namanya lalu lintas perekonomian itu kan borderless kan itu, Pak. Apa namanya uang itu kan nggak ngerti RT RW batas kelurahan dan kecamatan dan seterusnya gitu ya. Ada banyak pertimbangan sih, misalnya kalau lain provinsi, Jawa Timur itu dari segi price itu saat ini ya untuk harga itu relatif murah. Dari segi kualitas, postur tongkrongan apa istilahnya kalau orang-orang teman-teman tongkrongannya itu cakep. Domba misalnya kambing senturo yang telinganya panjang itu, kalau domba ekor domba putih itu, Mbak ya, itu penulangannya agak panjang memang. Beda sama yang dari Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Itu postur-postur itu yang disukai orang-orang di ruang provinsi, diantaranya itu kan ya, Pak. Terus apa enak, transportasi lancar. Jawa Timur sudah punya track record yang positif lah terhadap transaksi bisnis peternakan. Oke, berarti memang sudah merata gitu ya pastinya ya, atau memang itu perputaran ekonominya memang sudah seperti itu, tidak ada batas. Iya betul. Perputaran lalu lintas bisnis itu kan kadang-kadang nggak mengenal jarak dan iya, kadang-kadang saya beli di pedagang kan simpel, Mbak. Cari barang yang murah, harga jual yang bagus, kemudian antara ini diefisienkan, itu kan efisiensinya, ya marginnya kan di situ. Itu aja, simpel aja sih. Oke, Pak, ini memang sebuah keberlanjutan atau program yang bagus juga ya untuk keberlanjutan dari program Pro Dombas ini sendiri ya. Dan mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa juga nih, Pak, bagaimana visi dari Pinbas MUI Pusat ini juga untuk jangka panjangnya nih dari keberlanjutan program Pro Dombas ini untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ya, visinya adalah kemandirian. Bagaimana kita bisa mandiri produksi peternakan yang berkualitas. Jadi no import, katakanlah seperti itu ya. Itu aja sih, simple aja. Kemandirian ini akan bisa mensupport terhadap ketahanan pangan dan insya Allah kedaulatan pangan. Memang harus divisikan seperti itu ya, biar tetap sustainable gitu ya, Pak ya, nantinya program ini ya. Dan tentunya pemirsa ini menarik sekali, nantinya mungkin dari pemirsa sendiri ada yang penasaran juga nanti bagaimana cara bergabung atau adakah kriteria pedagang atau peternak
yang bisa masuk atau dikelola oleh Pinbas atau Prodombas ini sendiri? Mungkin ada yang penasaran dan belum familiar juga ya dengan Prodombas. Nanti akan kita bahas sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami, Jurnal 9 Siang akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Siang. Dan masih bersama Dr. Hewan Heryo Sasikirono dari Ketua Program Domba Nasional Pinbas MUI Pusat. Nah, Pak Heryo, kalau tadi kita sudah panjang lebar membahas seputar Prodombas ya Pak ya. Dan ternyata Prodombas ini sendiri kan memang naungan dari Pinbas ya Pak ya, betul ya. Nah, boleh dijelaskan kepada pemirsa juga dong Pak, ini dari programnya Pinbas ini sendiri, apakah hanya Prodombas saja atau menaungi atau membimbing berbagai lini bisnis di Indonesia ini Pak? Boleh dijelaskan? Ya, Mbak Wuri, jadi Prodombas itu memang bagian ya dari keseluruhan Pinbas dan keseluruhan Majelis Ulama gitu ya. Nah, kita tidak sekedar kambing dan domba saja. Nah, hanya karena ada program yang fokus, maka kita fokuskan ke sana. Di kita yang sudah kita inkubasi gitu ya, itu adalah pemadu, pelebah madu. Pelebah madu. Ya, jadi pemain-pemain lebah ini dulu kita pernah tahun berapa saya lupa, 2-3 tahun yang lalu MUI pernah mengadakan lomba Pak, lomba startup pelebah madu. Oh, di mana waktu itu Pak? Di seluruh Jawa Timur. Di seluruh Jawa Timur. Jawa Timur itu terkumpul macam-macam sampai seratusan berapa peserta gitu, diseleksi, seleksinya ketat juga, akhirnya muncul pemenang gitu ya. Nah, dari situ kita tangkap fungsi-fungsi inkubasi masuk, sehingga sampai muncul brand. Boleh menyebut brand ini ya? Boleh. Adalah Pak itu familiar Pak. Jadi legalitasnya sampai selesai itu Pak. Jadi sudah mereknya brandnya Madu Onggui gitu ya. Saya sebut seperti itu. Nah, itu sudah sudah ongoing di pasar. Itu memang difasilitasi oleh kita yang Pinbas betul. Ya. Mulai dari cara berternaknya, cara penjualannya, cara packagingnya, nge-brandingnya juga. Pinter-pinter itu. Mereka masih seusia Mbak Guri semua itu. Anak saya suka milenial, ya milenial mereka. Oke, berarti memang tidak hanya domba, tapi juga ada bisnis lain seperti madu itu tadi. Ada lagi nggak Pak? 5 tahun ini masih fokus ke situ Mbak. Fokus ke situ. Nah, nanti ini menjadi feedback positif ya buat para pengurus, kira-kira apa yang mau kita kembangkan selain dua itu. Oke, berarti ini memang masih digodok begitu ya pemirsa ya. Tapi ini apakah tidak, berarti artinya tidak menutup kemungkinan juga untuk para pemirsa untuk bisa bergabung ke Pinbas atau ke Prodombasnya sendiri Pak ya? Ya, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan pemirsa ya. Berarti sangat terbuka ya untuk pemirsa di rumah ya. Jadi kalau mau bergabung sama kami, bisa ada Instagramnya, kemudian ke WA, atau kita appointment di kantornya MUI, bisa itu. Di sana ada ruang yang kita bisa berdialog di situ. Mau kita merancang model bisnis dari awal, gimana kita bikin modelnya dan seterusnya sampai bisnis itu jalan, dieksekusi. Itu tadi fungsi inkubasi kita berjalan di situ, Mbak. Oke, Pak Heryo. Dan tentunya pasti ada beberapa kategori atau kriteria, Pak, dari para pedagang atau calon pedagang ini nanti. Apakah ada kriteria tertentu untuk dapat bergabung ke Prodombas atau ke Pinbasnya? Nah, iya, kriteria kalau Prodombas kriterianya satu ya peternak ya, Mbak ya. Harus punya domba ya, Pak? Iya, punya kandang gitu ya. Terus niatnya betul-betul dia bulat untuk beternak. Ini kalau beternak terus amanah. Sebab itu nanti di belakang ada transaksi. Nah, kalau nggak amanah itu, walaupun kita punya lock system untuk misalnya dia nakal apa macam-macam sudah kita siapin sih. Kalau Anda nakal, kita tahu lah gitu ya. Itu kalau yang di Prodombas itu ya. Kemudian kalau yang lain-lain monggo bergabung saja. Ada kemauan keras untuk maju, untuk growth usahanya di masing-masing teman-teman itu. Mau usaha apa, mari kita dari awal kita toto ya, model bisnisnya bagaimana. Nanti kalau memang butuh permodalan, ya kita upayakan menjembatani. Tadi sudah mencari investor, betul, mencari investor. Kita proporsionalnya seperti ini loh. Ini worth it banget
bisnisnya. Nah ini tinggal betul-betul dari para teman-teman yang mau bergabung gitu ya, harus sungguh-sungguh. Kalau main-main ya percuma ya dari Prodombas atau Pinbas untuk memfasilitasi. Iya, harus sungguh-sungguh kan, jihadnya kan berarti sungguh-sungguh di situ, Mbak. Betul, usahanya. Kita usaha bersama begitu ya pemirsa ya, dengan bagaimana upaya dari Pinbas dan juga Prodombas itu sendiri menjembatani para peternak, para calon pebisnis. Nah, boleh banget tuh ya. Tapi Pak, kalau misalkan berhubungan dengan kurban nih Pak ya, dari Prodombas itu tadi sendiri, kemudian berhubungan dengan momen kurban saat ini nih, mungkin bagi masyarakat awam atau calon pekurban gitu ya, yang ingin turut berkontribusi dalam semangat pemberdayaan ekonomi umat ini ya, yang dari Prodombas ataupun dari Pinbas ini sendiri, langkah konkret apa sih Pak yang bisa mereka lakukan untuk melalui program Pinbas MUI Pusat ini? Maksudnya para pengkurban ya? Betul, para pengkurbannya nih. Iya, jadi sebenarnya para pengkurban itu bisa berbisnis ini, Pak. Ini satu contoh yang sudah diterapkan di satu lembaga ya, karena diskusi dengan kita gitu ya. Begini contohnya, orang nanti kurban tiap tahun ya. Kalau tiap tahun misalnya Mbak Kuri kurban harga kambing 2 juta, sebut seperti itu. 2 juta ini kalau 5 tahun berapa Mbak? Flat, 10 juta kan? 10 juta, itu 2 ayo kali Mbak Kuri punya uang nggak? Misalnya kita nego nanti, kita hitung betul-betul transparan sama-sama kedua belah pihak gitu ya. Mbak Kuri, biasanya Mbak Kuri kalau berkorban 5 tahun itu 10 juta. Tapi ini cukup 7 juta. Mbak Kuri setiap tahun akan diberi kurban sesuai spek yang diinginkan selama 5 tahun. Tadi awalnya 10 juta, bayar 7 juta. Ini misal Mbak ya. Berarti kan ada efisiensi 3 juta. Oh iya. Nah, 7 juta ini dikumpulkan. Bisa buat kurban lagi. Untuk usaha para peternak. Nah, di situ bersepakat. Sudah, Nah, di situ ada pemberdayaan di situ. Ya, kita sudah nggak pusing lagi mikir kurban. Setiap tahun ada, Pak, kurban saya yang dulu kemarin mana? Gitu, karena sudah tinggal ambil aja tinggal ya. Ambil. Investasinya di situ tuh justru ya. Ini salah satu pola ya. Pola bisnis dari para pekurban yang bisa untuk nanti bergabung ke Pinbas ataupun Prodombas begitu ya Pak ya. Kalau bergabung, wah dapat lah. Dapat apa nih Pak? Udah dibisikin ya? Iya, mau minta keuntungan berapa kan itu? Nanti pola dibisikin dong ya. Dan tentunya di investasi kurban ini adalah investasi dunia akhirat begitu Pak ya? Yang juga bermanfaat untuk segala lini. Kalau tadi Bapak jelaskan juga dari peternaknya juga, kemudian dari perekonomian masyarakat juga, kemudian rakyat menengah ke bawah juga ya kan. Dan tentunya ini untuk masyarakat yang ingin bergabung bersama Pinbas ataupun Prodombas ya, bisa hubungi nomor di bawah ini ya Pak ya. Mungkin nanti ada running text yang jalan di sini. Nah, itu boleh nanti dihubungi di nomor tersebut. Dan mungkin Instagramnya apa Pak? Kalau Instagram ini saya lupa Mbak. Instagramnya mungkin nanti bisa di follow dari pemirsa di rumah juga ya. Nanti boleh diberitahu untuk niat bergabungnya bersama Pinbas ataupun Prodombas ya. Ini ada Instagramnya dari Pinbas MUI Jatim. Nanti boleh langsung di follow ataupun langsung dihubungi bagaimana cara bergabungnya. Begitu pemirsa ya. Boleh dicari dulu di Instagram. Dan boleh Pak kasih closing statementnya bagaimana untuk para pemirsa bisa bergabung ke Pinbas atau Prodombas dan cara berkurban dan investasi yang berkah. Boleh silakan Pak. Iya. Alhamdulillah, jadi para pemirsa Mbak Kuri wabil khusus, bahwa momen kurban ini memang momen yang sangat multidimensional. Di samping religiositas di situ, masalah ritual, ternyata berdampak juga menyenggol masalah-masalah perekonomian kita selaku hamba Allah. Mudah-mudahan di kurban tahun ini ya kita semua bisa berkurban. Nah, ternyata kurban itu juga ada dimensi-dimensi ekonominya, dimensi-dimensi bisnisnya, karena mungkin diinspirasi oleh ketika Nabi Ibrahim mau memotong anandanya Nabi Ismail, wa fadzainahu bidzibin azim. Nabi Ismail diganti dengan ternak yang besar, ya, sembelihan yang besar.
beberapa mufasir menyebutkan kibas ya, kambing-kambing besar gitu ya. Nah, kambing besar itu kan hanya bisa, kalau bahasanya kan kambing berkualitas, itu hanya bisa didapatkan dengan cara-cara beternak yang bagus. Nah, di Pinbas itu ya diajarkan bagaimana good practices farming, peternak yang bagus itu di situ. Nah, ternyata tidak di situ saja. Ternyata ternyata butuh biaya nih. Nah, butuh biaya segala macam itu kita Pinbas berfungsi menjembatani terhadap inklusi keuangannya. Nah, banyak pola-pola inklusi keuangan yang bisa diakses, bisa wakaf, bisa akad syariah, yang lain lah banyak itu ya. Nah, kita bisa menjembatani itu, Mbak ya. Nah, kalau mau bergabung mudah saja, silakan, tadi sudah dikomunikasikan, bisa datang ke MUI, bikin appointment gitu ya. Kita bertemu di sana, kita mau tidak sekedar kambing domba saja, apapun bisnis, whatever gitu, kita bikin model bisnisnya bagaimana, layakkah bisnis ini kita scale up, kita grow, betul, sehingga kontribusi Pinbas ini bisa betul-betul dirasakan oleh perekonomian umat gitu. Itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali Pak Eryo. Terima kasih. Kembali. Pesan baiknya juga untuk masyarakat yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah juga yang ingin berinvestasi, kemudian yang ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, boleh tuh ya nanti bergabung bersama Pinbas, ataupun yang sudah punya ternak domba atau kambing boleh bergabung ke Prodombas. Nanti akan dibimbing, di upskilling lagi, sehingga nanti bisa menjadikan peternak yang berkualitas dan punya ternak atau domba yang layak jual dan bagus kualitasnya juga pastinya ya. Dan terima kasih Pak Eryo sudah hadir di studio kami di sini. Tentunya pemirsa juga yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Jurnal 9 Siang. Dan tentunya kami, saya Kuri Aini bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.